Bab, Bab 1662 Pisau Spiritual Mendarat. Saat ini, Master Istana Mu, Istana Kota Huaicheng, serta Master Keluarga Jiang yang mulanya sedang bertarung, menghentikan pertarungan, mengangkat kepala memandang fenomena aneh di atas langit Istana Mu. Semuanya terlihat terkejut. Ada seorang master dengan bakat hebat akan mencapai terobosan, baru terjadi fenomena aneh seperti ini. Kata seorang master dengan air muka serius sambil menatap ke langit Istana Mu. Sepasang mata Tuan Kota Mu memandang tajam ke arah Jerry berada, tatapannya penuh rasa terkejut. Dia tentu saja tahu siapa yang sedang mengalami terobosan, arah itu adalah kamar Jerry. Samurai bayangan juga memandang ke arah Jerry berada, ekspresinya penuh dengan rasa gembira. Tuan Kota Huaicheng tahu bakat bela diri Jerry begitu hebat, sedangkan di istanamu tidak pernah ada orang dengan bakat bela diri sehebat ini. Jika benar-benar ada, dia pasti akan tahu. Jadi fenomena aneh ini pasti dipicu oleh Jerry. Teringat ini, aura membunuh yang besar berkilat dalam tatapannya, selanjutnya bergerak, tak disangka segera meninggalkan tempat ini. Celaka! Samurai bayangan menatap ke arah perginya Tuan Kota Huaicheng, ekspresinya seketika berubah, selanjutnya dia juga meninggalkan tempat. Selesai bicara, dia juga mengejar ke arah Tuan Kota Huaicheng dan samurai bayangan pergi. Tuan Kotamu yang awalnya sedang bergulat dengan dua master setengah langkah alam surgawa kelas 1 keluarga Jiang, juga merasakan Tuan Kota Huaicheng sedang menyerbu ke arah Jerry berada, air mukanya segera berubah, berbalik akan pergi ke sana. Mau kemana? Terima pisauku dulu. Master setengah langkah alam surgawa kelas 1 yang membawa pisau spiritual itu bergerak menyerang ke arah Tuan Kotamu. Seorang master keluarga Jiang lainnya hampir dalam sekejap menghadang di depan Tuan Kotamu. Pergi! Tuan Kotamu berteriak keras, tombak spiritual di tangannya tiba-tiba menusuk lawan. Klang! Pisau spiritual langsung berbenturan dengan tombak spiritual, kekuatan menyerang balik yang sangat kuat membuat lengan Tuan Kotamu dan master keluarga Jiang kebas, ada perasaan seakan lengannya akan hancur karena getaran. Tuan Kotamu tahu seberapa bahayanya keadaan Jerry, bila Tuan Kota Huaicheng pergi ke sana, Jerry pasti akan mati. Teringat ini, sebuah aura bela diri yang lebih kuat keluar dari tubuh Tuan Kotamu. Pergi! Tuan Kotamu berseru marah, tatapannya penuh dengan keinginan membunuh yang sangat besar, tangannya memegang tombak spiritual, seperti seorang jenderal dewa, mengerahkan serangan sengit kepada dua orang master keluarga Jiang. Klang klang klang. Senjata spiritual berbenturan bersama, mengeluarkan bunyi nyaring. Master keluarga Jiang yang membawa pisau spiritual mundur berturut-turut, seorang master keluarga Jiang lainnya juga mengerahkan serangan bertubi-tubi kepada Tuan Kotamu, namun sekarang Tuan Kotamu seakan mendadak menjadi orang lain, kemampuannya meningkat pesat, mereka berdua sama sekali tidak dapat menahannya. Tentu saja, bukannya tidak mungkin bila Tuan Kotamu ingin membunuh mereka dengan mudah. Boom! Tuan Kotamu sekali lagi menyerang sengit, setelah menggunakan tombak spiritual memukul mundur master keluarga Jiang yang memegang pisau spiritual itu, dia tiba-tiba menendang dada seorang master keluarga Jiang lainnya. Dua orang master keluarga Jiang melayang keluar berturut-turut. Namun dia tidak memanfaatkan ini untuk terus menyerang, melainkan saat memukul mundur keduanya, dia berbalik dan berlari ke arah tempat tinggal Jerry. Cepat kejar! Setelah dua orang master keluarga Jiang berdiri tegap, mereka menatap arah perginya Tuan Kotamu, keduanya bergegas mengejar. Saat ini, di dalam kamar tempat Jerry berada, Viola dan Lani terlihat tegang, dari jauh menatap Jerry, aura yang keluar dari tubuh Jerry terlalu kuat, sedangkan mereka sama sekali tidak dapat mendekat. Lani adalah master alam transenden tingkat 3 puncak, masih dapat sedikit melawan aura yang keluar dari tubuh Jerry, dia melindungi Viola di belakangnya. Dengan wajah khawatir Viola bertanya, Kak Lani, Kak Jerry tidak akan apa-apa bukan? Lani menggeleng, menjelaskan, kamu jangan khawatir, Kak Jerry akan mencapai terobosan, hanya saja bakat bela dirinya terlalu hebat, hanya mencapai alam transenden tingkat 8 tahap tengah saja dapat mengundang kekuatan semengerikan ini. Viola bertanya, saat orang lain mencapai terobosan, bukankah seperti ini? Lani menggeleng.
Hanya saat setiap mencapai tingkatan besar, baru ada kemungkinan mengundang fenomena alam seperti ini. Kak Jerry hanya dari alam transenden tingkat 8 tahap awal memasuki alam transenden tingkat 8 tahap tengah saja, tak disangka juga dapat mengundang fenomena seperti ini hanya dapat membuktikan, bakat bela diri Kak Jerry terlalu hebat. Tapi kamu tenang saja, dengan bakat bela diri Kak Jerry, pasti dapat mencapai terobosan dengan lancar. Dari luar dia menghibur Viola, namun sebenarnya dalam hatinya, dia juga sangat tegang. Dia tidak pernah melihat ada orang yang dapat mengundang fenomena semenakjubkan ini saat mencapai terobosan. Dulu saat dia masih di istana kota Huaicheng, dia juga pernah membaca tidak sedikit buku kuno bela diri. Isi di dalam buku kuno mencatat beberapa master bela diri saat mengalami terobosan, dapat mengundang fenomena menakjubkan. Ini membuktikan master ini semakin berbahaya. Karena bahkan langit tidak dapat menanggung keberadaan master sehebat ini. Saat seorang master berlatih sampai tingkat tertentu, bahkan dapat mengundang bencana surgawi. Bila bencana surgawi jatuh, bahkan akan membuat master itu seketika menjadi bubuk. Bum bum bum. Di langit istanamu, petir tidak hentinya menggelegar, seperti akan memusnahkan seluruh istanamu. Aura bela diri di tubuh Jerry masih terus meningkat. Awalnya dia hanya seorang master alam transenden tingkat 8 tahap awal, tapi saat ini, aura bela diri di tubuhnya sudah melewati alam transenden tingkat 8 tahap tengah, kelihatannya akan mencapai alam transenden tingkat 8 tahap akhir. Bum bum bum. Mendadak, setelah beberapa petir menyambar, kamar tempat Jerry berada seketika berubah menjadi bubuk. Ah! Viola berteriak keras. Lani tertegun, bergumam, ini, bagaimana mungkin? Dia tidak pernah melihat ada orang dapat mengundang petir saat mencapai terobosan di bawah alam transenden tingkat 8. Dengan sekujur tubuh gemetar berkata, apa ini bencana surgawi? Untungnya setelah beberapa petir menyambar barusan, hanya meledakkan tempat tinggal mereka, tidak melukai siapapun. Aura bela diri di tubuh Jerry masih tidak hentinya bertambah, petir menyambar di langit istanamu, tiba-tiba angin kencang bertiup. Air muka seluruh master di dalam istanamu berubah, bahkan ada banyak master di bawah alam transenden tengkurap di lantai dengan sekujur tubuh tidak hentinya gemetar, karena tidak dapat menanggung kekuatan ini. Benar saja kamu sedang mencapai terobosan. Di saat ini, Tuan Kota Huaicheng bergegas datang. Saat melihat Jerry yang berbaring di atas ranjang, ekspresinya menjadi sangat geram. Air muka Lani seketika berubah saat melihat Tuan Kota Huaicheng. Hanya saja Tuan Kota Huaicheng tidak melihatnya sedikitpun, sepasang matanya menatap Jerry lekat-lekat, sebuah aura membunuh yang kuat keluar dari tubuhnya. Mati! Tuan Kota Huaicheng tiba-tiba menyerbu ke arah Jerry, pisau spiritual di tangannya sudah diangkat tinggi-tinggi. Akan membunuh Jerry dengan pisau spiritual ini. Bersambung. Bab 1663 Lengan Bayangan Putus. Melihat pisau spiritual di tangan Tuan Kota Huaicheng akan menebas, di saat ini, sebuah pedang spiritual tiba-tiba melayang mendekat. Dentang. Pedang spiritual itu menghadang pisau spiritual, dua senjata spiritual berbenturan bersama, mengeluarkan sebuah aura bela diri yang mengerikan. Tuan Kota Huaicheng, lawanmu adalah aku. Samurai bayangan sudah menghadang di depan Jerry. Dengan wajah geram menatap Tuan Kota Huaicheng dan dikatakan, tatapan Tuan Kota Huaicheng penuh dengan keinginan membunuh, menatap tajam samurai bayangan, berkata, kamu, apa dapat melawanku? Samurai bayangan tertawa dingin berkata, kalau begitu coba saja. Selesai bicara, dia sudah memegang pedang panjang, menyerbu ke arah Tuan Kota Huaicheng. Klang klang klang. Detik berikutnya, Tuan Kota Huaicheng dan samurai bayangan bertarung sekali lagi, aura bela diri yang mengerikan bergulung menyerbu ke segala arah. Para master yang kultivasinya lebih lemah, bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendekat. Sedangkan Jerry tetap berbaring di atas ranjang, aura bela diri di tubuhnya tidak hentinya bertambah, sedangkan aura bela diri di tubuhnya sudah mencapai alam transenden tingkat 8 puncak. Tuan Kota Huaicheng di samping sambil bertarung dengan samurai bayangan, sambil memperhatikan keadaan Jerry,
saat dia merasakan aura bela diri Jerry sudah naik sampai alam transenden tingkat 8 puncak, rasa terkejut di hatinya semakin besar. Dia tentu saja tahu apa artinya ini. Jerry awalnya hanya seorang master alam transenden tingkat 8 tahap awal, walaupun sekarang masih belum siuman. Namun aura bela diri di tubuhnya sudah meningkat sampai alam transenden tingkat 8 puncak, keadaan seperti ini tidak pernah terjadi. Yang utama adalah Jerry masih memiliki garis keturunan bengis, dapat membuat kekuatannya semakin kuat, di tangannya masih ada sebuah belati senjata spiritual, bila mengerahkan semua jurus, maka akan semakin mengerikan. Memikirkan ini, keinginan membunuh di hati Tuan Kota Huai Cheng semakin besar, wajahnya penuh dengan amarah, pisau spiritual di tangannya menyerang samurai bayangan gila-gilaan. Bagaimanapun samurai bayangan baru memasuki alam transenden tingkat 9 puncak, sedangkan Tuan Kota Huai Cheng sudah menjadi master setengah langkah alam surgawa kelas 1, di antara keduanya, ada perbedaan yang tidak kecil. Klang-klang-klang. Senjata spiritual berbenturan bersama, mengeluarkan satu demi satu suara benturan yang nyaring. Serangan Tuan Kota Huai Cheng semakin lama semakin sengit, samurai bayangan mundur berturut-turut, tangan kanannya yang memegang pedang sudah sobek dan mengeluarkan darah. Namun dia tidak berani abai sedikit pun, tingkatannya memang dari awal sudah tidak sebanding dengan Tuan Kota Huai Cheng, jika sedikit tidak berhati-hati, takutnya akan terbunuh oleh Tuan Kota Huai Cheng. Lani melindungi Viola di belakangnya, melihat dari jauh, wajah kedua wanita itu penuh ekspresi cemas. Dentang. Sebuah suara metal beradu yang memekakkan telinga terdengar, samurai bayangan langsung terkena tebasan pedang spiritual Tuan Kota Huai Cheng. Samurai bayangan memegangi sepasang lengan yang memegang pedang spiritual, tidak dapat menanggung kekuatan ini, kedua lengannya seketika turun, pisau spiritual langsung menebas bahu samurai bayangan. Ah! Samurai bayangan meraung keras, mengumpulkan kekuatan seluruh tubuh di kedua lengan, mencoba menggunakan pedang spiritual untuk menepis pisau spiritual di tangan Tuan Kota Huai Cheng. Hanya saja, tingkatan bela dirinya dari awal sudah tidak sebanding dengan Tuan Kota Huai Cheng. Setelah mengerahkan seluruh tenaga, tidak hanya tidak mendorong pisau spiritual, sebaliknya pisau spiritual semakin lama semakin masuk ke bahu kanannya. Tatapan Tuan Kota Huai Cheng penuh dengan keinginan membunuh. Samurai bayangan menggunakan kekuatan alam transenden tingkat 9 puncak untuk mendesaknya sampai ke tahap seperti ini. Jika memberi lebih banyak waktu untuk samurai bayangan, bahkan takutnya dia bukan tandingannya. Membunuh. Tuan Kota Huai Cheng tiba-tiba meraung marah, sebuah kekuatan yang semakin mengerikan meledak keluar dari pisau spiritual. Puh! Samurai bayangan sama sekali tidak dapat melawan kekuatan ini, pisau spiritual langsung menebas seluruh lengannya. Ah! Tenggorokannya mengeluarkan sebuah raungan menyayat hati. Dia awalnya adalah seorang master yang menggunakan pedang, sekarang lengan kanannya yang memegang pedang ditebas, dapat dibayangkan seberapa besar pukulan ini untuknya. Membunuh. Setelah Tuan Kota Huai Cheng menebas putus lengan kanan samurai bayangan, dia masih tidak puas. Tiba-tiba mengangkat pisau spiritual, langsung menebas ke arah leher samurai bayangan. Dentang. Di saat ini, sebuah tombak panjang turun dari langit, langsung menghadang di depan samurai bayangan. Pisau spiritual Tuan Kota Huai Cheng menebas tombak panjang itu. Saat Tuan Kota Huai Cheng akan mengangkat pisau menghabisi samurai bayangan, Tuan Kotamu sudah menghadang di depan samurai bayangan, tangannya membawa tombak spiritual, ekspresinya penuh amarah. Hari ini, aku harus membunuhmu. Tuan Kotamu hampir menggertakkan gigi menggeram marah, ekspresinya sangat bengis. Walaupun samurai bayangan adalah bawahannya, tapi untuknya, mereka berdua sangat dekat. Sekarang satu lengan samurai bayangan ditebas Tuan Kota Huai Cheng. Bagi samurai bayangan, ini adalah sebuah bencana. Sedangkan di saat ini, dua orang master alam transenden tingkat 9 puncak keluarga Jiang juga mengejar Tuan Kota Huai Cheng. Niat membunuh melintas di mata Tuan Kota Huai Cheng, berkata kepada dua tuan keluarga Jiang, tolong kalian berdua bantu aku memblokir Tuan Kotamu selama beberapa detik, aku akan membunuh Jerry. Mendengarnya, dua orang master keluarga Jiang mengernyitkan kening, berkata dingin, yang kami inginkan adalah Jerry, bukan nyawanya. Mendengarnya, Tuan Kota Huai Cheng juga mengernyit.
Dia awalnya mengira orang keluarga Jiang datang untuk membunuh Jerry, sekarang kelihatannya tidak seperti itu, melainkan untuk membawa pergi Jerry. Kalian lebih baik pikirkan baik-baik, talenta bela diri anak ini sangat hebat, semua yang kita lakukan hari ini sudah menyinggungnya, jika tidak membunuhnya hari ini, bila ingin membunuhnya lagi di masa depan, maka kesulitannya akan semakin besar. Tuan Kota Huai Cheng tidak senang, berujar sambil memandang tuan dari keluarga Jiang. Di saat ini, Yonah juga telah datang, menatap sejenak Jerry yang berbaring di atas ranjang rawat, selanjutnya kembali memandang Tuan Kota Mu, berujar, Tuan Kota Mu, keluarga Jiang kami tidak memiliki konflik dengan istanamu, hanya berniat membawa pergi Jerry saja, hanya itu. Asal kamu tidak ikut campur, saat ini kami akan membawa Jerry pergi. Hal yang terjadi hari ini juga akan dilupakan, bagaimana? Tatapan Tuan Kota Mu dipenuhi dengan keinginan membunuh, memandang Yonah dengan tajam, berujar, karena kalian, istanamu kami telah mengalami kerugian besar, dendam ini hanya dapat ditebus dengan nyawa kalian. Mendengar ucapan Tuan Kota Mu, Yonah mengernyit. Dia mengatakan perkataan itu kepada Tuan Kota Mu karena takut, bila tanpa Tuan Kota Huai Cheng, takutnya mereka semua akan mati di istanamu. Sedangkan mereka ingin membawa pergi Jerry bukan karena ingin mengambil nyawa Jerry, melainkan memiliki tujuan lain. Tapi Tuan Kota Huai Cheng jelas ingin membunuh Jerry. Tuan Kota Huai Cheng tertawa dingin, menatap Yonah berkata, Junior Jiang, kamu juga sudah mendengar, istanamu tidak bermaksud membiarkan kalian pergi hidup-hidup. Sekarang hanya dengan kita bekerja sama, baru dapat memusnahkan istanamu. Yonah tidak menghiraukan Tuan Kota Huai Cheng, melainkan menatap Tuan Kota Mu lekat-lekat, bertanya sekali lagi, Tuan Kota Mu, apa kamu yakin tidak bersedia menghapus balas dendam ini? Membunuh. Tuan Kota Mu malas banyak omong kosong, langsung mengayunkan tombak di tangan, membunuh ke arah Yonah. Hari ini bila bukan karena Yonah membawa master datang menyerang, bagaimana mungkin akan terjadi hal seperti ini? Sekarang istanamu sudah mengalami kerugian sangat besar demi Jerry, terutama setelah melihat bakat bela diri Jerry, dia semakin tidak akan melepaskan Jerry. Hari ini, bahkan jika dia harus mengorbankan seluruh istanamu, dia juga akan melindungi Jerry dengan keras. Asal Jerry masih hidup, pengorbanan istanamu baru memiliki arti. Bersambung. Bab 1664 Tuan Kota, jangan. Begitu Tuan Kotamu menyerang, langsung membunuh dua orang Master Alam Transenden tingkat 9 tahap akhir, dengan kemampuannya di setengah langkah alam surgawa kelas 1 juga hanya dapat membunuh Master Alam Transenden tingkat 9 tahap akhir dalam hitungan detik. Melihat keadaan ini, ekspresi Yonah seketika menjadi sangat marah, menggertakkan gigi berkata, karena kamu ingin mati, kalau begitu aku kabulkan. Selesai bicara, dia memegang pedang spiritual, menyerbu ke arah Tuan Kotamu. Lawanmu adalah aku. Hanya saja, dia baru bergerak, samurai bayangan sudah menyerbu ke arahnya. Keduanya adalah master yang menggunakan pedang, walaupun satu lengan samurai bayangan sudah ditebas, namun Yonah juga terluka parah dalam pertarungan dengan Tuan Kotamu sebelumnya, keduanya sama-sama terluka parah. Setelah samurai bayangan menghadang Yonah, Tuan Kotamu melanjutkan membunuh master keluarga Jiang, sebelumnya dia masih berbelas kasihan, bagaimanapun keluarga Jiang adalah keluarga seni bela diri legendaris, tidak ingin terlalu menyinggung mereka. Namun sekarang satu lengan samurai bayangan sudah ditebas, juga banyak master istanamu yang mati atau terluka parah, dia tidak ingin berbelas kasihan lagi. Hanya dalam beberapa detik, ada beberapa master keluarga Jiang yang tumbang dalam genangan darah. Melihat keadaan ini, dua orang master alam transenden tingkat 9 puncak keluarga Jiang tak bisa menahan diri lagi, langsung maju bekerja sama mengepung dan menyerang Tuan Kotamu. Hanya saja, Tuan Kotamu saat ini sudah mengerahkan seluruh tenaga, tidak menahan diri sedikit pun. Bukan hanya itu, barusan dia juga menggunakan teknik rahasia. Kemampuannya dipaksa meningkat pesat. Dua orang master alam transenden tingkat 9 puncak keluarga Jiang sama sekali tidak dapat melawan Tuan Kotamu. Klang klang klang. Pisau spiritual di tangan Tuan Kotamu menyerang gila-gilaan.
master keluarga Jiang yang memegang pedang spiritual itu hanya dapat menggunakan pedang spiritual untuk menahannya, terus-terusan terpukul mundur. Seorang master alam transenden tingkat 9 puncak keluarga Jiang lainnya juga sedang menyerang Tuan Kotamu sekali demi sekali. Dia tidak punya senjata spiritual, sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa kepada Tuan Kotamu. Beberapa kali pisau spiritual Tuan Kotamu menggores tubuhnya, di tubuhnya masih ada beberapa bekas luka goresan. Sebaliknya Tuan Kota Huai Cheng seperti tanpa beban, namun dia juga tidak langsung membunuh Jerry. Keluarga Jiang jelas ingin membawa pergi seorang Jerry yang masih hidup, walaupun tidak tahu apa alasannya, namun dia tahu, bila Jerry dibawa pergi hidup-hidup, maka mulai sekarang pasti akan menjadi musuh terbesarnya. Namun bila dia membunuh Jerry sekarang, keluarga Jiang pasti tidak akan senang. Di masa depan sangat mungkin akan ada lebih banyak master keluarga Jiang yang muncul melawan istana kota Huai Cheng. Ada aturan aliansi pelindung, master alam surgawa keluarga Jiang tidak dapat menyerangnya, namun dia tidak tahu keluarga Jiang sebenarnya memiliki berapa banyak master setengah langkah alam surgawa kelas 1. Bila membawa beberapa orang master setengah langkah alam surgawa kelas 1 sekaligus, hanya dia sendirian sama sekali bukanlah tandingannya. Sekarang yang perlu dipertimbangkan adalah sebenarnya ancaman master setengah langkah alam surgawa kelas 1 keluarga Jiang yang lebih besar, atau ancaman Jerry terhadapnya lebih besar. Tuan Kota Huai Cheng, bantu aku, setelah memusnahkan istanamu, semua yang dimiliki istanamu adalah milikmu. Yonah tiba-tiba meraung keras ke arah Tuan Kota Huai Cheng. Sekarang Yonah benar-benar takut, kemampuan istanamu jauh melebihi bayangannya. Jika bukan karena ada Tuan Kota Huai Cheng, master-master keluarga Jiang yang dia bawa ini sudah habis dibunuh. Sekarang, dia tidak bisa tidak meminta tolong kepada Tuan Kota Huai Cheng. Tuan Kota Huai Cheng tidak segera membantu, melainkan berkata, aku hanya menginginkan nyawa Jerry. Aku bisa membantumu menghadang Tuan Kotamu, orang keluarga Jiang kalian yang membunuh Jerry. Mendengarnya, Yonah yang sedang bertarung dengan samurai bayangan seketika menjadi sangat kesal. Yang keluarga Jiang ingin bawa pergi adalah Jerry yang hidup, nyawa Jerry masih banyak kegunaan. Namun Tuan Kota Huai Cheng malah ingin menghabisi Jerry. Sekarang hanya Tuan Kota Huai Cheng yang bisa membantu mereka. Tanpa bantuan dari Tuan Kota Huai Cheng, mereka semua akan mati. Tuan Kota Huai Cheng tidak cemas, sekarang samurai bayangan ditunda oleh Yonah, Tuan Kotamu ditunda oleh 2 orang master keluarga Jiang, dalam waktu singkat ini, mereka akan sangat sibuk. Meski Jerry masih dalam tahap mencapai terobosan, namun kalaupun benar-benar berhasil, lalu bagaimana? Dia bisa dengan mudah membunuh Jerry. Waktu berlalu, Yonah tetap tidak menjawab Tuan Kota Huai Cheng, sedangkan di saat ini, aura bela diri di tubuh Jerry semakin lama semakin kuat. Takutnya sudah mencapai setengah langkah ke alam transenden tahap awal. Jika maju 1 langkah lagi, maka dapat memasuki alam transenden tingkat 9 tahap awal. Hanya saja, dia tetap tidak sadarkan diri, namun aura bela diri tubuhnya tidak hentinya bertambah kuat. Tuan Kota Huai Cheng menatap Jerry dalam-dalam sebentar. Jika dari awal tahu bakat bela diri Jerry begitu hebat, dia tidak akan menyerang Jerry. Dari awal tidak seharusnya menyinggung orang hebat seperti ini. Lebih baik berteman baik dengannya, karena sudah menyinggungnya, maka harus dibunuh. Hanya seperti ini, baru dapat menyingkirkan kemungkinan bencana. Dibandingkan mendapatkan semua yang ada di istanamu, Tuan Kota Huai Cheng lebih ingin membunuh Jerry. Di saat ini, tiba-tiba terjadi perubahan. Tuan Kotamu yang awalnya masih bertarung dengan 2 orang master keluarga Jiang, pisau spiritual di tangannya menggores membentuk sebuah lekungan di udara, langsung menggores tenggorokan seorang master. Air muka seorang master keluarga Jiang lainnya yang memegang pisau spiritual seketika berubah. Selagi Tuan Kotamu membunuh rekannya, dia mengerahkan seluruh tenaga mengayunkan pedang ke arah Tuan Kotamu. Tuan Kotamu menghindar tepat waktu. Namun pedang ini tetap menggores sebuah bekas panjang di punggungnya. Dentang. Saat punggung Tuan Kotamu digores oleh pedang spiritual, dia berbalik mendaratkan tebasan. Serangan keras mendarat, pedang spiritual di tangan master keluarga Jiang langsung terpental.
Ekspresi Master keluarga Jiang seketika berubah drastis. Dia yang sudah kehilangan pedang spiritual sama sekali bukanlah tandingan Tuan Kotamu. Tanpa ragu sedikitpun, dia berbalik akan mundur. Sedangkan di saat ini, Tuan Kotamu telah mengayunkan pisau spiritual membunuh ke arahnya. Air muka Yonah seketika berubah, tak ada keraguan lagi, meraung berkata, Tuan Kota Huai Cheng, aku setuju padamu. Baru selesai bicara, tubuh Tuan Kota Huai Cheng bergerak menjadi sisa bayangan, menyerbu ke arah Tuan Kotamu. Dentang. Tuan Kotamu mendaratkan pisau, Tuan Kota Huai Cheng sudah menghadang di depan Master keluarga Jiang, mengayunkan pedang spiritual, menghantam pisau spiritual Tuan Kotamu. Sebuah energi menakutkan berputar, muncul di tempat kedua senjata spiritual bertemu. Gelandangan. Detik berikutnya, pusaran energi berbunyi keras, Tuan Kotamu dan Tuan Kota Huai Cheng dibuat mundur belasan langkah berturut-turut karena kekuatan ini, sedangkan kekuatan setelah ledakan pusaran energi itu bergulung ke semua arah, bangunan dan semua kaca di sekitar istanamu seketika rusak. Di langit istanamu, awan gelap merapat, petir menyambar, terlihat seperti kiamat. Master keluarga Jiang ditolong itu masih merasa sedikit takut, dengan air muka serius menatap ke arah Tuan Kotamu. Yonah dan Shadow Samurai juga berhenti bertarung, keduanya berdiri saling berhadapan, ekspresi mereka sangat serius. Tuan Kotamu tiba-tiba menatap ke seluruh tempat, melihat jasad yang memenuhi tempat itu, keinginan membunuh di dalam tatapannya semakin lama semakin besar. Tiba-tiba dia berkata, hari ini setiap orang yang melakukan kesalahan harus mati. Selesai bicara, dia tiba-tiba mengangkat pisau besar, mendadak sebuah aura bela diri mengerikan keluar dari tubuhnya. Ekspresi Shadow Samurai berubah drastis, terkejut dan berkata, Tuan Kota, jangan. Tuan Kotamu tiba-tiba menatap samurai bayangan sebentar, bibirnya tersenyum, menatap samurai bayangan berkata, mulai hari ini, aku serahkan istanamu kepadamu. Bersambung. Bab 1665 Jerry yang siuman. Mendengar ucapan Tuan Kotamu, raut wajah Master istanamu berubah. Master istana Kota Huai Cheng dan keluarga Jiang mempunyai firasat buruk, walaupun mereka tidak memahami apa yang ingin dilakukan Tuan Kotamu, namun mereka tahu Tuan Kotamu sedang memberikan pesan-pesan setelah dia tiada. Jelas, dia bersiap melakukan hal yang besar. Yonah berteriak ke arah Tuan Kota Huai Cheng berkata, Tuan Kota Huai Cheng, cepat habisi dia, aku tidak hanya setuju kamu menghabisi Jerry, mulai saat ini, semua yang ada di istanamu aku berikan padamu. Tanpa Yonah bicara pun, Tuan Kota Huai Cheng juga akan memilih menyerang Tuan Kotamu. Boom! Di saat ini, sebuah aura bela diri yang benar-benar mengerikan keluar dari tubuh Tuan Kotamu. Peremajaan. Tuan Kotamu mendadak berteriak keras. Seiring teriakan marah ini, aura di tubuhnya melesat ke langit, saat semua orang sedang terkejut, rambutnya berganti dari putih menjadi hitam dengan sangat cepat. Tidak hanya itu, keriput di wajahnya juga seketika menghilang. Hanya dalam beberapa detik, rupanya seketika terlihat lebih muda 40 tahun lebih, sekarang dia terlihat hanya seperti berusia 30 tahun lebih. Rupanya ini adalah teknik rahasia peremajaan dalam legenda, aku tak menyangka, teknik rahasia peremajaan yang telah lama menghilang ini ternyata ada di dunia sekuler. Ekspresi Yonah masam. Peremajaan adalah sebuah teknik rahasia untuk menaikkan kemampuan dalam waktu singkat, bahkan di antara keluarga seni bela diri legendaris, ini adalah sebuah teknik rahasia yang sangat unggul. Bahkan kemampuan Master Alam Surgawa akan meningkat pesat sehabis menggunakan teknik rahasia ini, apalagi kemampuan Tuan Kotamu yang cuma setengah langkah Alam Surgawa kelas 1. Tuan Kota Huai Cheng yang awalnya berniat menyerang Tuan Kotamu seketika berniat mundur setelah merasakan aura yang berkembang di dalam tubuh Tuan Kotamu. Walaupun dia ingin membunuh Tuan Kotamu dan Jerry, namun dia juga bukanlah orang yang tidak dapat menilai kekuatannya sendiri. Aura bela diri di tubuh Tuan Kotamu sudah melebihi setengah langkah alam surgawa kelas 1, sedangkan apakah sudah mencapai alam surgawa kelas 1 atau belum, dia tidak tahu. Dia hanya tahu, kemampuannya sekarang sama sekali tidak dapat membunuh Tuan Kotamu,
hanya akan dibunuh olehnya. Semoga bertemu lagi di masa depan. Meninggalkan satu kalimat ini, Tuan Kota Huaicheng membalikkan tubuh hendak pergi. Air muka Yonah seketika berubah, berujar geram, Tuan Kota Huaicheng, kalau kamu berani pergi, keluarga Jiang pasti akan memusnahkan seluruh istana kota Huaichengmu. Tuan Kota Huaicheng tertawa dingin. Aku akan menunggu. Selesai bicara, dia sudah menghilang. Baru saja menghilang, Tuan Kotamu juga ikut menghilang di tempat. Hanya saja, saat melewati master setengah langkah alam surgawa kelas 1 keluarga Jiang itu, pisau spiritual di tangannya menggores tenggorokan lawan, langsung dibunuh dalam hitungan detik. Yonah melongo, dia membawa dua master setengah langkah alam surgawa kelas 1, mereka semua dibunuh, master keluarga Jiang yang masih ada juga terluka parah. Saat ini, jangankan dia bisa kembali ke keluarga Jiang atau tidak, walaupun dapat kembali, dengan kerugian yang ditimbulkan di keluarga Jiang juga tidak akan begitu mudah mengampuninya. Memikirkan ini, keinginan membunuh di matanya semakin lama semakin besar, dengan ekspresi bengis berkata, semua orang tinggalkan lawan kalian, pergi bunuh Jerry bersama-sama. Misinya adalah membawa Jerry kembali ke keluarga Jiang hidup-hidup, namun sekarang dia sudah tidak peduli terlalu banyak lagi, hanya dengan mengalihkan perhatian semua orang kepada Jerry, dia baru memiliki kesempatan untuk hidup. Dia ingin kabur. Kabur meninggalkan semua orang. Walaupun berbuat seperti ini akan mendapat hukuman dari keluarga, namun dibandingkan mati, dia lebih bersedia menerima hukuman keluarga Jiang, apalagi dia adalah keturunan langsung keluarga Jiang, walaupun keluarga Jiang akan menghukumnya, namun juga tidak akan keterlaluan. Seketika, belasan master alam transenden tingkat 9 keluarga Jiang melepaskan lawan mereka, lalu membunuh ke arah Jerry. Samurai bayangan awalnya akan melawan Yonah, namun melihat begitu banyak master pergi menyerbu ke arah Jerry, dia hanya dapat melepaskan Yonah, bergerak segera menghadang di depan Jerry, pedang spiritual di tangannya diayunkan ke depan. Seorang master alam transenden tingkat 9 tahap tengah seketika dibunuh dalam hitungan detik. Master yang dibawa Yonah adalah master alam transenden tingkat 9, sekarang hanya tersisa master alam transenden tingkat 9 tahap tengah dan tahap awal, sedangkan master di atas alam transenden tingkat 9 tahap tengah ke atas, selain Yonah, yang lain sudah dibunuh semua. Yonah menatap ke arah Jerry sebentar, tahu tidak dapat membawa Jerry pergi, tanpa berlama-lama langsung berbalik kabur. Baru saja berbalik, sebelah belati pendek berwarna hitam terbang menuju ke arahnya. Seperti merasakan bahaya dari belakangnya, air muka Yonah seketika berubah, menebas pedang spiritual di tangannya, langsung menebas ke belakang tubuhnya. Klang! Belati pendek membentur pedang spiritual, kali ini Yonah baru menyadari, ternyata di belakangnya tidak ada master yang menyerbunya, melainkan cuma sebilah pelati pendek hitam. Saat ini, belati pendek mengeluarkan aura mengerikan, seperti mempunyai kehidupan, satu serangan ditangkis, langsung kembali menyerang ke arahnya. Air muka Yonah berubah, senjata spiritual. Dia benar-benar sangat terkejut, awalnya mengira di dunia sekuler ada sangat sedikit senjata spiritual, tapi hari ini, dia sudah melihat begitu banyak senjata spiritual di dunia sekuler. Pisau spiritual di tangan Tuan Kotamu, pedang spiritual di tangan samurai bayangan, serta pedang spiritual di tangan Tuan Kota Huaicheng, sekarang kembali muncul belati spiritual. Brengsek, sebenarnya siapa yang melakukannya? Siapa yang mengendalikan belati spiritual ini? Wajah Yonah penuh dengan amarah, pedang panjang di tangannya diayunkan berturut-turut, namun belati spiritual seperti memiliki kehidupan, sekali demi sekali menusuk ke arahnya. Hanya saja, setiap kali dapat ditangkis oleh Yonah dengan pedang. Detik berikutnya, tak terhitung banyaknya panah air menyerbu ke arah Yonah bersama-sama. Panah air itu terlalu banyak, Yonah sama sekali tidak dapat menghadangnya, tak terhitung banyaknya panah air menusuk ke arah tubuhnya. Hanya saja kekuatan menyerang panah air terbatas, hanya dapat melukai kulit Yonah, namun sama sekali tidak dapat membuat Yonah terluka parah. Untungnya jumlah panah air banyak, wajah Yonah dipenuhi dengan bekas darah tusukan panah air. Kekuatan unsur air.
Jonas sekali lagi berseru terkejut. Orang yang dapat berlatih kekuatan unsur air sangatlah sedikit, bahkan Master Alam Transenden tingkat 9 puncak juga belum tentu dapat berlatih kekuatan unsur. Namun sekarang, muncul sebilah belati spiritual yang berinisiatif menyerangnya, juga kekuatan unsur air menyerang dirinya, ini membuat rasa takut di dalam hatinya semakin lama semakin besar. Dia sudah memutuskan akan melepaskan Jerry, namun sekarang ingin kabur pun tidak bisa. Dia tahu, orang yang dapat berlatih kekuatan unsur air, paling tidak adalah Master Alam Transenden tingkat 9 puncak, namun dia hanya tahu, di istanamu hanya ada Tuan Kota Mu dan Samurai Bayangan yang merupakan Master di atas Alam Transenden tingkat 9 puncak. Sedangkan Tuan Kota Mu sudah pergi mengejar Tuan Kota Huai Cheng, Samurai Bayangan sedang bertarung dengan Master keluarga Jiang demi menolong Jerry. Kalau begitu, bukannya di keluarga Jiang masih ada paling tidak seorang Master Alam Transenden tingkat 9 puncak. Hanya saja, yang membuatnya sedikit heran adalah serangan kekuatan unsur air ini tidak bisa dibilang kuat, hanya dapat melukai kulitnya saja. Dan juga belati spiritual itu, walaupun kekuatan menyerangnya sangat mengerikan, sudut menyerangnya juga sangat rumit, namun kekuatan menyerangnya juga terbatas. Atau, orang itu hanyalah seorang Master Alam Transenden tingkat 9 puncak yang terluka parah. Memikirkan ini, beban di hatinya seketika berkurang banyak, dia menebas pedang spiritual di tangannya dengan gila-gilaan. Di saat ini, yang tidak diperhatikan orang-orang adalah, Jerry yang awalnya sedang berbaring di atas ranjang rawat dan tertidur pulas, tiba-tiba membuka matanya. Hanya saja sepasang matanya memancarkan cahaya emas. Fenomena aneh yang awalnya berkumpul di langit istanamu juga seketika menghilang. Bersambung.